Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan tahun politik ya. Masih di sekitar tahun politik. Lagi rame. Kalau politik. 3 episode kemarin Pak Tar kita bicara tentang bagaimana agar para caleg, para calon pimpinan kepala daerah, calon presiden, calon wakil presiden menuliskan gagasan-gagasannya dan rekam jejaknya, baik itu yang berhasil maupun yang belum berhasil dalam sebuah buku, sehingga nanti para pemilih itu bisa ikut menghangatkan demokrasi pesta demokrasi ini dengan cara membaca buku mereka. Tidak hanya mendengar kampanye lisan ya yang disampaikan di berbagai tempat terbuka gitu, tapi biar lebih diresapi, lebih dihayati apa sih sebetulnya visi dan misi dari para calon itu. Itu yang episode yang sebelumnya. Kali ini pemirsa, Pak Tar dan saya akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana kita memilih ya. Bagaimana memilih secara arif dan bijak. Mungkin ada hal-hal yang nanti akan kita bahas gitu melalui jalur-jalur yang seperti apa gitu. Kalau kemarin kan lebih ke Pak Tar, lebih kepada para calegnya, para calon kepala daerahnya, para capresnya. Sekarang tidak, sebetulnya kepada pemilih. Dan memilih itu ternyata kan itu bagian dari daripada kehidupan kita ya. Kehidupan hari-hari. Bukan hanya memilih presiden, calon presiden, gubernur, calon legislatif, bukan. Tapi memilih mau punya jodoh ya kan, memilih misalnya mau usaha ya, mau berbisnis, memilih mau masuki dunia kerja apa gitu kan, profesi apa, memilih banyak pilihan di dalam hidup itu. Nah, bagaimana cara memilih yang benar itu Pak Tar? Ya, sebagian orang barangkali kita suka mendengar hidup ini adalah memilih. Betul. Sesungguhnya gitu. Yang tidak bisa kita pilih itu kan cuman lahir dari orang tua siapa, ya, gitu kan ya. Nah, lahir di mana, terus meninggal di mana. Ya. Itu kan ada beberapa bagian atau etapa kehidupan kita yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa ada campur tangan manusia. Tetapi dalam rantai sejarah kehidupan siapapun, sesungguhnya kita itu pekerjaan hari-harinya adalah memilih. Betul. Nah, saya setuju dengan Pak Sam. Sekarang ini kan kita lagi ramenya bagaimana memilih calon wakil kita di DPR, gitu kan ya. Betul. Siapa yang kita pilih menjadi kepala daerah, atau yang pasti paling rame calon presiden siapa yang harus kita pilih. Betul. Dan Pak Sam, saya dengar itu per hari ini, tadi malam itu kan ada ada debat capres. Debat capres yang perdana ya. Itu masih ada 28% penduduk Indonesia yang punya hak pilih itu yang belum menentukan pilihannya. Nah, saya yakin itu memang antara lain ada kesulitan tersendiri di dalam memilih. Gitu. Nah, saya tidak tahu dan itu bagus kan kalau masih besar ya prosentasenya. Artinya ini sebetulnya para calon pemilih yang cukup arif dan bijak ya untuk menentukan pilihan. Dia nggak gerusa-gerusu gitu. Nggak gerusa-gerusu. Nah, nggak kesusu bahwa saya harus milih ini. Dan pilihannya itu sering kan didasarkan pada pilihan-pilihan yang tidak rasional. Misalnya karena kedekatan emosi, kedekatan etnis, kedekatan agama dan lain sebagainya gitu loh. Iya. Nah. Jadi kalau toh sudah ada yang menentukan pilihan, katakanlah gitu, itu belum tentu dia membuat keputusan memilih seseorang itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang benar. Katakan gitu Pak Sam.
Saya tidak tahu Pak Sam. Nah, kita ingin jalan buku ini juga memberikan kontribusi itu, Pak Tar. Jadi bagaimana jalan buku memberikan kontribusi agar para pemilih itu dapat melakukan pilihan-pilihan yang rasional seperti Anda bilang tadi itu. Nah, kebetulan Pak Sam, saya beberapa hari yang lalu itu punya pengalaman. Nah, lagi jalan ke toko buku, saya ketemu buku. Nah, ini Jadi, bagus nih, bagus nih. Bagus. Nih, buku apa ini? saya ketemu buku Pendidik Karakter di Zaman Keblinger. Iya, ini ada buku kawan-kawan sekalian. Saya nggak sengaja ketemu di toko buku. Judulnya Pendidik Karakter di Zaman Keblinger. Nah, saya sesungguhnya belum baca, dalam artian baca benar gitu. Sepintas sudah saya baca. Nah, karena saya itu Pak Sam hari-harinya itu tidak pernah lepas katakanlah dengan buku gitu kan ya. Kalau toh belum saya baca, saya beli, ya saya taruh aja dulu. Nanti suatu saat bisa saya baca. Ketika ketemu buku seperti ini, saya lalu berpikir, kenapa buku ini bicara karakter? Dan kenapa dia bicara tentang zaman Keblinger? Ya. Dan kenapa? Apakah zaman sekarang itu udah bisa dikategorikan ke zaman Keblinger? Nah itu. Jadi ketika euforia demokrasi kita hadapi, saya di dalamnya gitu kan ya. Sibuk orang, bahkan mulai kalau di grup WhatsApp itu mulai bentrok gitu kan ya. Mulai perang. Mulai perang. Bentrok kita itu kan sesungguhnya menggambarkan masyarakat kita yang Keblinger. Gitu kan ya. Bukan malah masyarakat yang dinamis justru. Pada satu sisi bisa jadi. Tapi kalau dari pengalaman pemilu yang lalu, grup-grup WhatsApp malah pecah kan ya. Bahkan bermusuhan satu sama lain gitu kan ya. Dulu ada istilah cebong kampret. Cebong dan kampret, kadal gurun kan kayak gitu kan. Kok hidup kita jadi di lingkungan yang seperti itu. Nah kalau kita tarik secara lebih luas Pak Sam ya, masyarakat kita sekarang ini kan sesungguhnya udah nggak mau berpikir keras ya. Pengennya tuh hidup tuh nyaman, enak, instan gitu kan ya. Hidup kita kan sudah seperti itu. Memilih sesuatu itu tidak dengan pertimbangan rasional. Kalau orang-orang pintar nyebutnya zaman sekarang ini zaman post-trust, gitu kan ya. Kebenaran itu bukan diukur secara objektif, tetapi diukur dengan pencitraan. Kalau baju saya bagus gitu kan ya, suara saya merdu, pembaca gitu kan. Rambut masih hitam. Kalau tuh sudah mulai putih disemir, gitu kan ya. Jadi kebenaran itu diukur atau dinilai dari tampilannya. Penampilan. Gitu kan. Bahasa di politik tuh suka disebut sebagai pencitraan. Betul. Jadi kalau Pak Sam citranya positif, saya pilih Pak Sam. Bukan karena Pak Sam mempunyai karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin. Gitu, atau paling tidak sebagai calon pemimpin, dilihat dari rekam jejaknya, umpamanya. Bukan, tetapi karena ada teman saya yang mempengaruhi saya, menjelaskan, menggambarkan, lihat tuh Pak Sam, orangnya cakep, rambutnya disisir rapi, bajunya bagus, gitu. Nah, saya menentukan pilihan berdasarkan citra itu. Nah, ini kan zaman Keblinger kalau bagi saya. Seberapa Keblingernya ya kawan-kawan di sana bisa melihat sendiri gitu kan ya. Nah, bagaimana hidup di kampus bahkan juga sekarang itu sudah banyak yang mereka itu bukan lagi, mohon maaf, bukan kepada mendalami ilmu pengetahuannya. Bahkan yang penting dapat ijazah, gitu. Formal. Nggak dapat ijazah bila perlu memalsukan ijazah, kan gampang sekali sekarang mencetak ijazah kira-kira begitu kan. Sekarang bisa nyetak sendiri kok. Bahkan bisa mencetak sendiri. Nah Pak Sam, saya lalu ketika ketemu buku ini, kepikiran oleh saya, oh saya harus memilih pemimpin yang berkarakter, karakternya baik, karakternya kuat. Apalagi dihadapkan kepada zaman yang serba tidak jelas sekarang ini, gitu kan ya.
Dengan begitu pikir saya, buku bisa menjadi jembatan saya, jendela saya untuk melihat secara lebih luas, menentukan pilihan saya yang rasional di dalam nanti di tempat bilik suara itu saya mencoblos yang mana. Ya. Jadi buku Pak Sam itu bisa juga membantu. Ya. Saya tidak tahu pengalaman Pak Sam. Ya, bahasa lain barangkali kita ini ketika memilih apapun pilihan memilih apapun, jadi ya bukan hanya memilih calon pemimpin kan. Ketika kita memilih tentu harus punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu antara lain adanya di buku. Iya. Jadi mungkin Anda hari ini dapat buku ini kan, pendidik karakter di zaman kebelingan. Iya. Besok Anda masuk lagi ke toko buku, ada buku yang relevan dengan bagaimana kita memilih pemimpin, mungkin Anda beli lagi tuh buku itu. Atau kalau saja calon anggota legislatif itu dia menulis buku dan menyebarkannya kepada masyarakat, saya juga bisa membaca buku yang dia terbitkan itu kan, itu akan lebih mantap lagi kan, mendapatkan tambahan secara teori Anda bisa baca dari buku lain, secara data dan fakta-fakta yang ada terkait dengan calon itu ada di buku yang bersangkutan. Saya cocokkan antara satu buku ini gitu, yang lebih netral sifatnya dengan buku caleg yang tentu saja dia punya misi untuk mengatakan kepada masyarakat biar pilih saya, pilih dia. Kira-kira wajar kan? Wajar. Gitu. Nah, tapi itu adalah sebuah pengetahuan yang harus kita buka. Karena ini jendela kan, buka saja itu. Jadi kita membeli tidak dengan tutup mata. Nah, begitu. Membeli kucing dalam karung. Katanya kan gitu kan. Nah, kalau ini kan tidak. Jadi dia pakai pengetahuan, dia beli buku apa yang kaitannya dengan teori kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu, itu banyak sekali saya kira buku-buku yang relevan itu. Nah, ditambah lagi buku yang bersangkutan, tulisan yang bersangkutan yang menyajikan rekam jejak dia selama dia mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Saya kira gitu pemirsa. Jadi perbincangan ini adalah bagian daripada kiprah Jalan Buku dalam rangka meningkatkan program literasi secara keseluruhan, dan ternyata di tengah-tengah pesta demokrasi ini banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya dalam kaitan menggalakkan literasi, gerakan literasi ini Pak Tar. Jadi tidak hanya sekedar memilih, tapi kita juga ada peningkatan pendidikan politik. Ini pendidikan politik secara lebihan. Saya kira kita jumpa lagi nanti dalam pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.